Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Pasti semua pada kangen ya dengan saya, dengan Pak Agus ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama sekolah minggu. Dan kita mau mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Ya. Yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat, kasih, dan anugerah, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam persekutuan sekolah minggu Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan sehat, dengan kasih, dengan sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini walaupun secara online Tuhan. Kami tetap boleh bersekutu kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan terus menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan terus melawat setiap kami Tuhan, menjagai setiap kami, anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami meminta berkat rahmat, kasih, dan anugerah Tuhan untuk menjagai kami di dalam sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, karena sebentar lagi kita juga akan memasuki
bulan Februari. Ya, bulan Februari itu apa? Identik dengan kasih atau Valentine Day. Ya. Dan kita saat ini mau memuji satu pujian lagi yang bertemakan kasih, dan anak-anak nanti bisa memuji dengan gerakannya sekalian, ya. Jadi kita akan memujikan lagu KASIH, ya. Semua bisa. Nah, pastilah anak-anak sekolah minggu GKM Mojosongo sip semua hafal dengan pujian ini. Oke, langsung saja ya. Firman Tuhan. Oke. Anak-anak yang kekasih, yang dicintai Tuhan, ya, angkat tangan dulu. Siapa yang merasa dicintai Tuhan? Oke. Semua angkat tangan, semua merasa dicintai Tuhan, merasa dikasihi Tuhan. Anak-anak, sebenarnya kasih itu muncul dari Allah Bapa. Anak-anak tahu Yohanes 3 ayat 16 berbunyi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Ya, nanti bisa dicek lagi di Yohanes 3 ayat 16. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang kita lihat kasih itu apa toh? Ya, siapa yang mau menjawab kasih itu apa? Ayo, pasti semuanya juga sudah mengerti. Kasih itu apa? Sabar, misalnya gitu. Nah, kita perlu melihat di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-13. Ya, di situ sudah dituliskan bahwa kasih itu sabar, murah hati. Ya, terus kemudian ia tidak cemburu, itu di ayat 4. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Kasih itu tadi didefinisikan bahwa sabar. Kasih itu sabar. Jadi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sekolah minggu GKI Mojosongo ketika sudah sabar, memiliki sifat sabar, terus murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau tidak sombong dan lain-lain tadi, sudah memiliki kasih Allah. Ayo, sekarang anak-anak melihat diri kita masing-masing, ya. Apakah kita sudah menerapkan itu? Ya, kalau sudah, berarti anak-anak sudah menerapkan kasih. Ya. Oke, kalau sudah, berarti kasih yang dimulai dari Allah dengan memberikan anaknya tadi, Yesus Kristus, kepada setiap manusia sebagai juru selamat, itu yang dimulai oleh Allah. Dan bagian kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, memiliki kasih itu. Dengan cara bagaimana? Tadi, sabar, murah hati, tidak sombong, ia tidak cemburu, terus dia tidak berlaku yang sopan, itu semuanya wujud kasih. Ya. Terus, bagaimana dengan kita? Nah, tadi harus dilihat apakah kita sudah menerapkan itu atau belum. Ya, sebaiknya kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Ya, pastinya anak-anak di sini sudah terbiasa melakukan itu. Ya, jadi semuanya bisa dikerjakan. Bersifat sabar tadi, murah hati, suka memberi, tidak sombong, rendah hati, begitu ya. Jadi sikap-sikap yang ada hubungannya dengan kasih itu yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Ya, karena kita sedang meneladani Allah yang sedang mengasihi kita. Oke. Nah, di dalam ayat 13, ayo kita bersama-sama membacanya di situ. Nah, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ya. Kasih menjadi bagian yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Kalau iman adalah sesuatu yang menjadi dasar kita berpengharapan, gitu ya. Sama, pengharapan hampir sama dengan iman karena seperti sejalan begitu. Nah, kalau iman itu pun juga harus diterapkan dengan perbuatan, gitu. Jadi kalau iman, misalkan adik-adik, anak-anak semua beriman bahwa nanti ke depan akan menjadi orang yang sukses. Nah, ketika mempunyai iman untuk menjadi orang yang sukses, begitu, adik-adik harus mengejarnya, memulainya dari sekarang, misalkan belajar yang baik, belajar yang tekun, supaya nanti bisa pandai, bisa mewujudkan iman itu. Karena iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Ya, mati. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi tidak ada hasilnya. Makanya untuk mewujudkan iman selalu ada perbuatan. Dan pengharapan ini selalu ada di dalam perwujudan iman. Berharap, terus begitu berharap, gitu ya. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa kasih adalah yang terbesar. Oke, kita mau sekali lagi melihat ya, hukum kasih. Ya. Hukum kasih itu adik-adik tahu enggak ya? Hukum kasih itu ada di beberapa Injil Sinoptik. Ya, Injil Sinoptik itu apa? Matius, Markus, sama Lukas. Ya, semuanya hampir sama bersamaan gitu ya. Yang kita mau baca pada pagi hari ini adalah hukum kasih dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-22. Ya, Matius pasal yang ke-22 ini dituliskan di ayat 37 sampai dengan 40. Ya, itu ada 2 hukum kasih. Bagus, bacakan dulu ya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Terus 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dua hukum kasih. Ya, satu, kasih kita kepada Allah. Yang kedua, kasih kita kepada sesama. Itu ringkasan hukum kasih. Nah, sebentar ya. Ini. Nanti anak-anak akan membuat salib. Ya, salib ini kenapa Pak Agus tuliskan hukum kasih? Ya, karena salib ini ada ujung yang naik. Ya, hukum kasih yang pertama mengasihi Allah, dari manusia kepada Allah. Kemudian hukum kasih yang kedua adalah sejajar. Nah, salib inilah yang menggambarkan hukum kasih itu. Ya, kasih Allah kepada mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, ketika kita mau mengasihi Allah dan sesama manusia, berarti kita sedang memasukkan salib itu di dalam hati kita. Ya. Jadi nanti anak-anakku semuanya bisa membuat gambar salib ini sebagus mungkin. Ya, bisa diwarnai. Nah, ini Pak Agus menggambarnya dengan ukuran-ukuran tertentu ya. Jadi dibuat sebagus mungkin. Nanti anak-anak mungkin juga bisa membuat lebih bagus dan mewarnainya dengan baik. Ya, ini ada warna kuning, warna silver atau emas gitu ya. Nah, ini bisa dibuat terus nanti ditempel. Nah, misalkan ditempelkan di tembok begini. Nah, mengingatkan saja bahwa Tuhan Allah telah memulai mengasihi manusia dengan kematian Yesus di kayu salib. Kemudian kasih bagian manusia adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seperti salib Yesus, ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita sedang mencoba memasukkan. Oke. Sebagai ayat hafalan adalah Matius 22 ayat 37. Nah, tadi apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, yang dihafalkan itu saja dulu. Yang hukum yang kedua bisa dibaca dan bisa dilakukan juga nantinya. Nah, sebagai penutup pada sekolah kita mau akhiri di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sudah mengajarkan kami tentang kasih yang sejati yang Engkau lakukan, Engkau berikan kepada kami melalui anak-anak Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dan Engkau Tuhan yang akan memampukan anak-anak Tuhan di tempat ini untuk menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Yesus yang senantiasa hidup di dalam terang. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi anak-anakku, Tuhan memberkati. God bless you.